Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh iya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Mertua dan Kakak Ipar yang Zolim. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan seorang istri yang rela menjadi seorang pemulung, lantaran haknya dari sang suami yang berada di perantauan selalu diambil oleh mertua dan kakak iparnya sendiri. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Gimana kabarnya Naila, Bu? Sudah lama aku gak dengar suaranya. Aku merindukannya, Bu. Ponselnya Naila juga gak bisa dihubungi. Kira-kira dia kemana ya? Umar bertanya pada ibu melalui sambungan telepon. Saat itu, Umar sedang berbicara dengan keluarganya, mencoba mencari kabar tentang istrinya. Naila baik-baik saja, Umar. Dia nggak bisa dihubungi karena ponselnya rusak gara-gara kena susunya Arkan. Jawab ibu yang berusaha menjelaskan kenapa ponsel Naila tidak bisa dihubungi. Lalu kenapa ibu nggak kasih tahu Umar kalau ponsel Naila rusak? Umar kan jadi khawatir. Umar melanjutkan. Ya ibu nggak mau kamu jadi kepikiran, makanya ibu nggak hubungi kamu sebab takut ganggu kerjaan kamu di sana. Jawab ibu dengan nada pelan, seperti mengerti perasaan Umar. Iya Umar, kita ini gak mau ganggu kerja kamu, makanya kita diam aja. Nanti kalau kita mengadu ini dan itu, takutnya bakal mengganggu konsentrasi kerja kamu. Makanya kita nunggu kamu telepon duluan aja. Basyarah menimpali dengan lembut. Basyarah adalah kakak Umar yang tinggal bersama ibu dan kedua anaknya. Suaminya juga seperti Umar, merantau keluar pulau, meskipun mereka berada di pulau yang berbeda. Terus sekarang Naila kemana Bu? Mbak, tolong berikan ke dia ponselnya, sebab aku mau bicara. Umar bertanya lagi, berharap bisa segera mendengar kabar dari istrinya. Posisi ponsel sedang di loudspeaker, makanya Mbak Sarah bisa ikut menimpali percakapan antara Umar dan ibu. Naila nggak ada di rumah kontrakannya, dia lagi menginap di rumah orang tuanya. Nanti kalau Naila pulang, Mbak dan ibu akan beritahu kamu. Jawab Mbak Sarah. Emangnya ada apa sih? Kok kelihatannya penting sekali? Sebab setiap kamu telepon pasti selalu menanyakan Naila, Azra aja terus. Tambah Mbak Sarah penasaran. Ya kangen aja Mbak, sudah hampir 2 bulan aku dan Naila gak bertukar kabar. Bahkan kabar Azra saja aku gak tahu. Aku kan juga ingin video call dengan mereka berdua Mbak. Emangnya gak boleh ya kalau aku tahu kabar istri dan anakku? Umar mengungkapkan kerinduannya yang terpendam. Ya boleh saja sih Umar, tapi kan kesannya kamu kayak gak percaya aja gitu sama aku dan ibu. Soalnya setiap kali telepon pasti yang ditanyain Naila, Azra aja terus. Lagian salah siapa ponselnya rusak? Jawab Mbak Sarah dengan sedikit ada kecewa. Ya kalau begitu suruh dia beli Mbak. Istrimu itu susah kalau dikasih tahu Umar. Sudah berapa kali Mbak dan ibumu mau belikan dia ponsel dan menyuruhnya untuk membeli ponsel agar bisa kamu hubungi. Tapi jawabannya selalu sayang uangnya. Ya kita bisa apa kalau dia bersikeras seperti itu? Kali ini ibu yang menimpali dengan suara yang penuh kesabaran. Umar menghela napas sejenak, merasa ada yang ganjil dalam perasaannya, meskipun ia tidak bisa menebaknya. Sudah hampir 2 bulan, ia tidak bisa berbicara dengan Naila dan Azra. Setiap kali menghubungi ibu dan Mbak Sarah, selalu ada saja alasan yang diberikan. Namun untuk terus memaksa keduanya menjawab lebih lanjut, Umar merasa tidak enak. Mereka adalah ibu dan kakaknya, takutnya nanti mereka justru tersinggung. Baiklah kalau begitu, kalau Naila sudah pulang tolong kabari aku ya Mbak, Bu. Aku merindukan istri dan anakku. Umar akhirnya berkata, mencoba menahan perasaan rindu yang mendalam. Setelah beberapa kata basa-basi, mereka pun mengucapkan salam dan mengakhiri obrolan. Umar meletakkan ponselnya di atas kasur yang ia tempati. Sebenarnya ada hal penting yang ingin ia bicarakan dengan Naila. Umar berniat mengajaknya untuk tinggal bersamanya di sana. Setelah 2 tahun lamanya berjuang di pulau orang, akhirnya kerja keras Umar membuahkan hasil. Tentu saja ini juga berkat doa Naila dan Azra, selain doa ibu tentunya. Pekerjaannya di Kalimantan di sebuah perusahaan pertambangan membuatnya harus jauh dari keluarga. Umar hanya bisa pulang 1 kali dalam setahun. Ia sangat bersyukur karena ibu, kakak dan istrinya, Naila sangat akur. Selama ini banyak berita tentang ipar, mertua dan menantu yang tidak akur. Namun, berbeda dengan Naila. Hubungan keluarga Umar dengannya terbilang baik. Itu sebabnya Umar bisa lebih tenang meninggalkan istri dan anaknya setiap kali berangkat jauh untuk bekerja.
Selama bekerja di Kalimantan, nafkah yang ia kirimkan untuk keluarga pun alhamdulillah lancar. Setiap bulannya, Umar selalu mentransfer uang ke rekening Mbak Syarah karena Naila sudah lama tidak mengaktifkan rekeningnya. Naila sering lupa nomor PIN ATM-nya. Itulah sebabnya selama ini ia selalu menumpang di rekening Mbak Sarah. Umar dan Naila telah menikah selama 3 tahun. Pada tahun pertama pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Hidup mereka sangat pas-pasan. Karena pada saat itu, Umar hanya bekerja serabutan dan cukup sulit mendapatkan pekerjaan meski ia lulusan sarjana. Pada tahun kedua pernikahan, kabar bahagia datang dari Naila bahwa dia hamil. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah Naila. Tetapi sayangnya, Umar harus berangkat ke Kalimantan karena lamaran pekerjaannya diterima. Demi merubah nasib, Naila merelakan Umar pergi dan mereka menjalani hubungan jarak jauh. Umar menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Setelah beberapa saat ia kembali membuka media sosial yang sedang digandrungi banyak orang, baik tua maupun muda. Saat itu terus men-scroll layar, tiba-tiba sebuah postingan menarik perhatiannya. Di akun bernama Netizen Lamis ada sebuah caption besar yang tertulis, "Sungguh kasihan ibu ini. Sungguh kasihan ibu ini ditinggal merantau suaminya tapi tidak pernah dikirimi nafkah hingga mengharuskannya bekerja sebagai pemulung, padahal suaminya bekerja di pertambangan. Naasnya lagi, saat ini anaknya sedang mengidap penyakit TB. Bagi yang mau membantu ibu ini dan anaknya bisa kirimkan donasinya ke nomor rekening yang tertera di caption." Awalnya Umar merasa biasa saja saat melihat video seorang wanita berjilbab yang sedang menggendong seorang anak kecil. Wajah anak itu tertutupi kain yang digunakan sang ibu untuk menggendongnya. Sepertinya anak itu sedang tertidur. Namun ketika wajah wanita itu akhirnya tampak jelas di kamera, mata Umar membulat tak percaya. Ternyata wanita itu adalah Naila. Umar tertegun sejenak saat melihat video yang diposting oleh akun netizen Konoha. Video itu menampilkan seorang wanita mengenakan jilbab sambil menggendong seorang anak kecil yang wajahnya tertutup kain. Mulanya Umar merasa biasa saja melihatnya. Namun saat wanita itu menampakkan wajahnya di kamera, matanya membulat. Ternyata itu adalah Naila, istrinya. Rasa bingung dan heran segera menghampiri Umar. Ibu dan Mbak Sarah, kakaknya, mengatakan bahwa Naila sedang berada di rumah orang tuanya. Lantas, bagaimana bisa Naila berada di sana dan bahkan memulung? Umar pun tak bisa menahan rasa penasaran yang membara dalam dirinya. Pikirannya mulai kacau, apakah keluarganya selama ini berbohong padanya? Tak ingin berlarut-larut dalam kebingungannya, Umar segera menghubungi pemilik akun tersebut untuk memastikan kebenaran video itu. Dengan cepat dia mengirim pesan pribadi kepada pemilik akun yang bernama Netizen Lamis. "Selamat malam, maaf sebelumnya kalau saya mengganggu. Saya mau tanya tentang kebenaran video seorang perempuan dan anaknya yang pemulung dan si anak sedang sakit TB. Apakah semua itu benar?" Umar merasa sedikit gelisah menunggu balasan dari pemilik akun tersebut. Tak lama kemudian ponselnya berbunyi dan sebuah pesan masuk. "Selamat malam juga, iya video yang saya up itu memang benar." Umar tak menunggu lama langsung membalas pesan tersebut. "Maaf kalau boleh tahu dari mana Anda dapat video itu? Maksud saya Anda merekamnya di mana?" "Saya melihatnya di Jalan Ahmad Yani di kota tempat Bu Naila dan anaknya tinggal. Maaf, saya mau bertanya lagi. Apa Anda melihat perempuan dan anak itu setiap hari memulung di sana?" "Iya benar, mereka setiap sore hari biasanya di sana karena harus mengumpulkan barang-barang bekas yang dikumpulkannya ke pengepul." "Baiklah, terima kasih. Maaf sudah mengganggu malam-malam begini. Kalau boleh tahu, Anda ini siapanya perempuan dan anak itu?" Umar berhenti sejenak. "Kalau aku jawab suaminya, pasti nanti akan viral dan dibully. Jadi lebih baik aku bilang ingin berdonasi saja," gumamnya dalam hati lalu mengetik balasan. "Saya nggak kenal Mas, Mbak. Saya hanya ternyuh melihat video yang Anda. Jadi saya ingin membantu. Mungkin bisa memberikan informasi mereka tinggal di daerah mana. Rencananya saya ingin bertemu langsung dengan mereka." Setelah berbasa-basi sedikit, Umar meletakkan ponselnya kembali di atas nakas. Kepalanya dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Apakah selama ini Mbak Sarah dan ibu berbohong padaku? Tapi jika itu benar, mengapa mereka tega? Bukankah hubungan mereka dengan Naila baik-baik saja, pikirnya. Umar merasa tak bisa lagi mengabaikan keraguannya, namun ia juga tahu sebagai suami dan ayah, ia harus menindaklanjuti masalah ini. Tapi di sisi lain, ia takut untuk mencurigai keluarganya yang sudah sangat dekat dengannya. Hatinya semakin gelisah, tak bisa berdiam diri. Ia akhirnya teringat bahwa ia memiliki nomor ponsel tetangga kontrakannya, Mbak Suci. Ia pun segera menghubunginya. Beberapa kali teleponnya tak diangkat, namun saat telepon kelima, akhirnya Mbak Suci menjawab. "Halo Mbak Suci, ini aku Umar," sapa Umar dengan cemas. "Aku sudah tahu, ngapain kamu telepon?
jawab Mbak Suci dengan ketus, membuat kening Umar berkerut. Kata-kata Mbak Suci terdengar berbeda dari biasanya. Biasanya ia selalu ramah dan baik-baik saja, terlebih ia dekat dengan Naila. Kenapa Mbak Suci tiba-tiba bersikap seperti ini? Kok Mbak ngomongnya gitu? Aku ada salah apa sama Mbak? Tanya Umar. Masa kamu gak tahu apa salahmu? Jawab Mbak Suci semakin membuat Umar bingung. Kalau Mbak gak ngomong gimana aku bisa tahu salahku? Tanya Umar dengan nada yang penuh kebingungan. Terus kamu telepon mau apa? Tanya Mbak Suci dengan nada jengkel. Aku rindu sama Naila dan Azra Mbak. Mau tahu gimana kabarnya? Apa mereka baik-baik saja? Umar berkata dengan nada cemas. Tumben kamu tanya. Bukannya selama ini kamu gak peduli sama mereka ya? Jawab Mbak Suci dengan sinis. Siapa bilang begitu Mbak? Aku sama ini peduli sama anak dan istriku. Tapi kata ibu dan Mbak Sarah ponselnya Naila rusak karena kena susu Azra. Benarkah begitu Mbak? Ponselnya Naila memang rusak. Tapi bukan karena kena susu Azra. Azra itu sudah lama gak menyusu asal kamu tahu. Jawab Mbak Suci suaranya semakin tajam. Maksudnya Mbak, gak menyusu lagi gimana? Usia Azra kan masih harus dikasih susu Mbak. Apa yang mau dipakai untuk beli susu Umar? Anakmu terpaksa dikasih air tajin asal kamu tahu. Jawab Mbak Suci suaranya penuh amarah. Umar merasa hatinya terkoyak mendengar kalimat itu. Benarkah ini? Kenapa bisa terjadi? Bukankah sama ini aku selalu kirim uang yang cukup untuk Naila? Pikir Umar. Tubuhnya serasa lemas mendengar kenyataan yang begitu mengerikan. Jahat sekali kamu Umar. Di sana kamu bergelimang uang, makan enak, tidur nyenyak. Kamu kerja jauh-jauh katanya demi anak istri, tapi nyatanya apa? Anak istrimu terlantar di sini. Ucap Mbak Suci dengan penuh emosi. Umar merasa sesak di dada mendengar kata-kata itu. Rasanya seperti ia adalah suami sekaligus ayah yang tak berguna. Namun dalam hati Umar tahu bahwa ia tak pernah berniat melantarkan Naila dan Azra. Semua yang dilakukannya adalah untuk kesejahteraan keluarganya. Astagfirullah Mbak, apakah yang kamu ucapkan ini benar? Umar bertanya dengan suara serak, tidak bisa menyembunyikan kepedihan di hatinya. Untuk apa aku membual? Kalau kamu gak percaya, kamu bisa pulang dan lihat sendiri bagaimana kehidupan anak dan istrimu di sini. Keluargamu itu sangat jahat Umar. Mereka selalu mengatakan kalau Naila itu orang lain yang kebetulan dinikahi jadi gak diberi uang yang banyak. Hanya secukupnya saja. Dan itu mereka yang mengatakan kalau kamu yang bilang begitu. Mereka hanya menyampaikan amanat darimu. Jawab Mbak Suci dengan nada penuh kebencian. Enggak Mbak, aku gak pernah bilang begitu. Oke, aku akan pulang lusa. Tolong jangan beritahu Naila dan juga keluargaku. Biar aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana wajah asli mereka sama ini. Jawab Umar dengan tegas. Umar akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Pulau Jawa. Pikirannya sangat kacau. Tetapi rasa penasaran yang mendalam tentang keadaan Naila dan Azra mendorongnya untuk segera bertindak. Saat di pesawat, perasaan cemas semakin menyelimuti dirinya. Sudah cukup lama ia merantau, berharap bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Tapi mengapa Naila tidak pernah menceritakan keadaan sesungguhnya? Apakah ia berusaha untuk tidak mengganggu fokusnya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang ia sembunyikan? Umar terdiam merenung sejenak. Mungkin Naila merasa terpaksa untuk bertahan. Atau mungkin ada alasan yang lebih besar di balik diamnya itu. Namun, apapun alasannya, Umar merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian ini. Rasanya perannya sebagai seorang suami dan ayah semakin meragukan dirinya. Setelah beberapa jam perjalanan, Umar akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Semarang. Dari sana, ia menuju Pati, kota kelahirannya. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang, merenung tentang rumah tangganya yang sama ini ia kira bahagia dan harmonis. Namun kenyataannya yang ia temui jauh dari apa yang ia harapkan. Betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa selama ini keluarganya, terutama ibunya yang telah menyembunyikan keadaan Naila dan Azra dari dirinya. Mengapa mereka tega membuat anak dan istrinya menderita? Apa yang sebenarnya terjadi? Setibanya di Pati, Umar segera menuju rumah kontrakan Naila dan Azra. Meski tampak seperti biasa, ia merasa ada yang berbeda. Setelah menghubungi Mbak Suci, tetangganya yang dekat dengan Naila, ia pun menerima kunci rumah tersebut. Mbak Suci, saya terima kasih banyak sudah memberitahu saya. Ujar Umar merasa bersalah karena telah mengabaikan keadaan keluarganya. Mbak Suci memberikan kunci dengan wajah yang tampak kecewa. Minta maaflah pada istri dan anakmu Umar. Mereka yang telah dizolimi, katanya sebelum melangkah pergi. Setelah itu Umar membuka pintu rumah kontrakan yang selama ini menjadi tempat tinggal Naila dan Azra. Begitu masuk, ia segera menyadari ada yang aneh. Barang-barang yang pernah ia beli untuk keluarganya seperti sofa, kulkas dan kasur sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya sebuah kasur tipis yang tampak usang. Televisi yang pernah ia belikan juga hilang.
Umar teringat betapa ia mentransfer uang untuk membeli televisi itu beberapa waktu lalu. Dan Mbak Sarah bahkan mengirimkan foto televisi yang diletakkan di ruang tamu. Tapi sekarang barang itu sudah tidak ada. Umar merasa sangat terpukul. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Naila dan Azra? Semua ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Mengapa keluarganya tidak memberitahunya tentang keadaan mereka? Dengan perasaan yang hancur, Umar mulai menelusuri rumah. Di dapur hanya ada kompor tungku dan lantai semen. Semua yang dulu pernah ia banggakan kini hilang begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Naila! Naila keluar! Jangan bersembunyi Naila, keluar! Umar bergegas menuju pintu, hatinya berdebar-debar apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Umar terkejut ketika mendengar suara seseorang berteriak memanggil nama Naila berulang kali. Rasa penasaran mendorongnya untuk segera keluar rumah dan mencari tahu siapa yang datang dengan nada marah seperti itu. Begitu membuka pintu, ia melihat seorang perempuan parubaya yang berdiri tegak di depannya. Itu adalah Bu Indah, pemilik kontrakan tempat mereka tinggal selama ini. Maaf Bu, kok teriak-teriak di depan rumah? Ada apa? Tanya Umar bingung dengan sikap Bu Indah yang tampak sangat kesal. Oh, ternyata kamu sudah pulang. Saya pikir kamu sudah lupa dengan anak istri kamu. Baguslah kalau kebetulan kamu pulang. Ayo cepat bayar kontrakan ini. Sudah nunggak 3 bulan. Kemana aja kamu sama ini? Sampai istri kamu gak sanggup bayar. Saya butuh uang. Kalau gak sanggup, lebih baik keluar saja dari sini. Banyak yang mau tinggal di rumah ini. Heran saya. Kamu kan kerja di Kalimantan di pertambangan. Gaji kamu pasti besar. Tapi kok istri dan anak kamu sampai terlantar. Bahkan gak bisa bayar kontrakan. Dari kata-kata Bu Indah, jelas bahwa Naila dan Azra benar-benar kesulitan. Umar merasa sangat terkejut dan bingung. Tak pernah menyangka bahwa keluarganya berada dalam kondisi seperti ini. Maaf Bu, saya sudah mengirimkan uang untuk kontrakan selama setahun. Masa belum dibayar? Umar bertanya dengan ragu. Kalau sudah dibayar gak mungkin saya nagih. Sudah nunggak 3 bulan. Tahu gak istri kamu itu? Kalau gak percaya, tanya langsung sama dia. Tapi sekarang saya minta lunasi dulu tunggakan 3 bulan itu. Saya butuh uang. Jawab Bu Indah dengan nada ketus. Umar merasa sangat bingung, tetapi ia tahu ia harus segera menyelesaikan masalah ini. Baiklah Bu, saya akan lunasi tunggakan kontrakan ini. Dan saya juga akan bayar untuk 1 tahun ke depan. Boleh saya minta nomor rekening ibu agar bisa segera saya transfer? Bu Indah pun memberikan nomor rekeningnya tanpa basa-basi. Umar segera mentransfer uang sebesar 10,5 juta untuk membayar tunggakan dan kontrakan setahun ke depan. Nah gitu dong, kalau begini kan enak, gak perlu capek-capek lagi. Ujar Bu Indah dengan ekspresi puas sebelum meninggalkan Umar. Namun belum sempat Bu Indah melangkah jauh, ia berbalik dan berkata, Umar, saya punya saran buat kamu. Cobalah cari tahu kebenarannya tentang keluargamu. Ada yang gak beres dengan mereka. Meskipun keluarga, bukan berarti kamu harus percaya 100%. Jangan sampai kamu nanti jadi zolim sama istri dan anakmu. Kamu itu sarjana, masa gampang banget dibodoh-bodohi. Percuma punya ijazah, tapi masalah seperti ini aja kamu lengah. Seharusnya kamu jangan cuma kirim uang, tapi buatkan dia nomor rekening. Belikan ponsel atau apalah supaya gak ada alasan lupa. Usaha dong sebagai suami, jangan cuma pasrah. Ingat, kamu punya tanggung jawab penuh terhadap istri dan anakmu. Kalau kamu sampai melukai mereka, itu dosa besar. Ucapan Bu Indah benar-benar menyentak Umar. Ia menyadari betapa selama ini ia telah lengah. Berpikir semua masalah akan selesai hanya dengan mengirimkan uang. Padahal, Naila dan Azra membutuhkan lebih dari sekedar uang. Umar mulai merenung, menyadari bahwa kini Naila adalah yatim piatu. Jika selama ini ibu dan Mbak Sarah mengatakan Naila sedang berada di rumah orang tuanya. Yang dimaksudkan sebenarnya adalah rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Ini berarti Naila tidak memiliki keluarga lain selain dirinya. Saat termenung, Umar melihat jam di dinding, pukul 15.30 WIB. Artinya, Naila dan Azra sebentar lagi akan tiba di Jalan Ahmad Yani. Tanpa berpikir panjang, Umar segera memutuskan untuk ke sana. Ia tahu semakin cepat ia menyelesaikan masalah ini semakin baik. Meskipun ibu dan Mbak Sarah adalah keluarganya, Umar tidak akan membiarkan mereka menjadi orang yang zolim. Berbekal alamat yang diberikan oleh Mbak Suci, Umar bergegas menuju tempat di mana para pemulung biasanya menyetorkan barang bekas mereka untuk ditimbang dan mendapatkan uang. Walaupun jaraknya hanya sekitar 2 km dari rumah kontrakan mereka, jalan kaki tetap saja melelahkan, apalagi di bawah terik matahari yang begitu menyengat. Saat Lebaran tahun lalu, Umar sempat membeli motor dengan niat agar Naila, istrinya, tidak perlu merasa kelelahan lagi saat bepergian. Namun, sekarang motor itu sudah tidak ada di rumah. Bahkan ia masih harus melanjutkan pembayaran kredit untuk motor tersebut. Umar merasa sangat tertekan dan bertanya-tanya bagaimana rasanya bagi Naila yang harus melakukan semua itu sambil menggendong Azra, anak mereka yang masih kecil.
Sesekali Umar berhenti menghela napas, merasakan kepedihan yang semakin dalam di dadanya. Ia hanya bisa membayangkan betapa sulitnya hidup yang harus dijalani oleh Naila dan Azra, apalagi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Sesampainya di tempat pengepul, Umar merasa sangat terkejut. Banyak sekali pemulung yang tengah mengantri untuk menyetorkan hasil barang bekas mereka. Tempat ini begitu ramai, namun Umar merasa seperti baru pertama kali melihatnya, meskipun dulunya sering melewati daerah ini. Matanya melintasi setiap sudut tempat itu, mencoba mencari sosok Naila dan Azra di tengah keramaian. Dan akhirnya, di antara kerumunan, ia melihat seorang perempuan yang membuat dahinya berkerut. Apakah itu Naila? Dengan langkah hati-hati, Umar mendekatkan diri. Jantungnya berdegup kencang, rasa penasaran mendorongnya lebih dekat. Dan saat ia semakin dekat, ia tidak bisa menahan keheranannya. Ternyata itu benar Naila, istrinya. Ia terpana, matanya berkedip beberapa kali seolah tak percaya. Ya Allah, betapa kurusnya Naila dibandingkan terakhir kali ia pulang saat lebaran kemarin. Dan Azra, anak mereka yang baru berusia 1 tahun, juga tampak sangat kurus. Tulang-tulangnya yang menonjol di pundak kecilnya begitu jelas terlihat. Rambut Azra yang kemerahan menandakan betapa seringnya ia terpapar matahari. Pakaian yang mereka kenakan tampak lusuh dan sangat memprihatinkan. Umar merasakan hatinya hancur. Sudah sangat zalim pada mereka, pikirnya. Air mata pun mulai mengalir deras. Ia merasa sangat bersalah. Maafkan aku Naila, maafkan aku Azra. Aku sudah menjadi suami dan ayah yang tidak berguna. Posisinya hanya beberapa meter dari Naila, tetapi ia tak menyadari keberadaannya. Umar merasa hatinya semakin sesak. Namun, ia tak bisa menahan rasa sakit yang menggelora. Ia terus mendekat, hingga akhirnya dengan langkah hati-hati ia memanggil Naila. Naila. Naila menoleh, wajahnya tampak terkejut melihat Umar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata mereka saling bertemu. Dan dari tatapan matanya, Umar bisa merasakan kejutan yang mendalam. Air mata Umar semakin deras. Ia merasa begitu hancur melihat hidup yang dijalani istrinya selama ini. Betapa menderitanya Naila dan Azra. Dan semua itu terjadi karena kealpaan dan kelengahan dirinya. Umar merasa marah pada keluarganya, pada ibu dan Mbak Sarah, yang selama ini telah menutupi kenyataan dan membiarkan Naila dan Azra hidup dalam penderitaan. Ia merasa sangat tertipu oleh mereka. Mas Umar, suara Naila terdengar lemah dan lirih. Naila, kenapa kamu tidak pernah cerita padaku? Tanya Umar mencoba menahan amarah yang mulai memuncak. Naila terdiam sejenak lalu menjawab dengan suara yang gemetar. Mas Umar, kenapa bisa ada di sini tiba-tiba? Jawab Naila, kenapa kamu tidak pernah cerita padaku? Umar sedikit menyentak, suaranya mulai keras. Dia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Yang terpenting baginya saat itu adalah mendapatkan penjelasan dari Naila. Kenapa Naila? Tanya Umar lagi, matanya penuh cemas. Untuk apa Mas? Untuk apa kamu bercerita? Untuk apa aku bercerita padamu kalau kami saja tidak pernah dianggap oleh kalian? Jawab Naila, suaranya terisak. Keluargamu selalu bilang kalau kamu sudah tidak peduli lagi pada aku dan Azra. Katanya lagi, semua uang yang kamu kirim itu cuma karena rasa kasihan saja, tidak lebih dari itu. Apa kamu mendengarnya dari mulutku sendiri, Naila? Kenapa kamu tidak tanya langsung padaku? Umar merasa terkejut, tapi ia tetap berusaha tenang. Untuk apa? Untuk kamu hina aku seperti keluargamu hina aku. Masalahku pada kalian. Suara Naila mulai bergetar. Kalau memang kamu tidak cinta dan tidak sayang, kenapa kamu menikahiku? Aku memang hanya tamatan SD, Mas. Tapi apakah pantas kalian menghina aku dan anakku seperti ini? Azra itu anakmu, keponakan dari kakakmu, cucu dari ibumu. Kalau kalian tidak menyukaiku, setidaknya sukailah Azra. Dan barang-barang kita, bukankah aku membelikannya waktu lebaran kemarin? Umar bertanya kebingungan. Semuanya sudah diambil oleh keluargamu. Katanya itu beli dengan uangmu, jadi aku tidak punya hak untuk memiliki barang-barang itu. Orang miskin sepertiku tidak pantas untuk memakai barang-barang bagus itu. Jawab Naila, suaranya semakin lemah. Umar merasa sangat marah. Ya Allah, mereka benar-benar kejam, pikirnya. Mereka memakai topeng yang sangat bagus, hingga aku tidak pernah tahu apa yang mereka sembunyikan. Umar menggenggam tangan Naila, menariknya sedikit. Ayo, ikut aku ke rumah ibu. Kita beri mereka pelajaran, biar kamu tahu kalau aku tidak tahu menahu soal ini semua. Mereka sudah memfitnahku. Ayo Naila. Umar menatap Naila dengan rasa sakit yang mendalam. Enggak Mas, untuk apa? Untuk aku dihina lagi sama ibu dan kakakmu. Enggak Mas, gak mau lagi aku ke sana. Kalau hanya untuk dihina, sudah cukup selama ini aku menahannya. Ujar Naila dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Umar merasa hancur.
Tuhan, apakah keluarganya benar-benar sekejam itu terhadap istrinya? Betapa sakitnya melihat Naila menahan semuanya sendirian. Bahkan sudah banyak yang memberitahu tentang perlakuan keluarganya. Tapi ia tetap memilih untuk tidak mempercayai mereka. Tapi Naila, kita harus tahu apa tujuan mereka melakukan ini semua pada keluarga kecil kita, kata Umar dengan suara lirih. Banyak pasang mata yang kini mulai tertuju pada mereka. Terpaksa Umar menarik tangan Naila, membawa mereka sedikit menjauh dari kerumunan. Awalnya Naila menolak, tapi Umar lebih kuat dan akhirnya berhasil mengajaknya menjauh. Naila, please, ikut aku ke rumah ibu dan Mbak Sarah. Biar kita tahu apa maksud mereka melakukan ini semua. Apalagi, jelas mereka melakukan ini semua karena ketidaksukaan mereka padaku. Mereka ingin aku bercerai denganmu, Mas. Mereka tidak sudi punya menantu dan ipar seperti aku. Mereka tidak sudi punya cucu dan keponakan dari wanita sepertiku. Jawab Naila dengan nada penuh kesedihan, membuat hati Umar semakin hancur. Umar hanya bisa menatap Naila bingung dan kesal. Sejauh yang ia tahu, Naila adalah menantu yang selalu membantu di belakang layar, baik di acara besar maupun kecil. Setiap kali Umar melarang Naila ikut dalam urusan keluarga, Naila selalu menolak dengan alasan ingin membantu. Bahkan ibu dan Mbak Sarah pun selalu bersikap baik padanya. Tapi sekarang, Umar baru tahu kenyataannya. Hati mereka ternyata busuk. Ya sudah, kalau begitu, aku yang akan ke sana. Mending sekarang kita pulang. Kasihan Azra kepanasan begitu. Lihat tuh, rambutnya sampai merah. Ujar Umar berusaha menenangkan Naila. Ini juga terpaksa, Mas. Kalau aku tinggal Azra di rumah, siapa yang akan menjaganya? Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Terpaksa aku bawa dia ikut serta. Ya sudah, maafkan aku ya. Sekarang kita pulang. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Tentang apa? Tentang keluargamu. Bukankah kamu dan keluargamu sama saja? Kalian sekongkol, kata Naila nada suaranya penuh kebencian. Umar menggelengkan kepala cepat-cepat. Tuduhanmu itu tidak benar, Naila. Aku tidak pernah berlaku seperti itu. Selama ini, ayolah, sebaiknya kita pulang dulu. Kasihan Azra juga dan gak enak kalau urusan rumah tangga kita didengar orang. Lihat semua orang menetap kita di sini sejak tadi. Naila tampak menghela napas panjang dan akhirnya ia menyetujui ucapan Umar. Mereka pun berjalan pulang menuju kontrakan yang selama ini mereka tinggali. Sesampainya di rumah, Umar membiarkan Naila dan Azra membersihkan tubuh mereka. Sementara dirinya memesan makanan lewat delivery. Beberapa menit kemudian, pesanannya tiba. Naila pun keluar dari kamar setelah selesai mandi dan berganti pakaian. Tunggu, berganti pakaian? Umar memeriksa pakaian Naila dari atas hingga bawah dan mendapati bahwa baju yang dipakainya tidak jauh berbeda dengan baju yang ia kenakan saat memulung tadi. Kenapa ngeliatin aku sampai begitu? Tanya Naila menatap Umar dengan kening berkerut. Bukankah aku membelikanmu banyak baju sama ini? Kenapa kamu pakai baju banyak tambalan begitu? Naila menundukkan kepala. Semua baju-baju yang kamu belikan buatku diambil Mbak Sarah. Katanya aku tidak pantas pakai baju bagus. Makanya dia ambil. Karena badannya sama dengan aku, dia bilang baju-baju itu cocok buatnya. Umar merasakan kemarahan yang membakar dadanya. Dia tidak pernah menyangka keluarga yang sama ini ia percayai bisa sekejam itu. Bagaimana mungkin Mbak Sarah yang sama ini ia anggap baik melakukan hal tersebut? Malam itu Umar berjalan dengan langkah cepat dan penuh tekad. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya dan mengapa mereka bisa begitu tega terhadap Naila dan Azra. Sesampainya di depan rumah, ia merasakan ketegangan yang begitu kuat. Tidak ada suara dari dalam, hanya cahaya temaram yang keluar dari jendela. Naila yang berjalan di sampingnya tampak cemas. Namun Umar berusaha memberi kekuatan pada istrinya dengan menggenggam tangannya erat. Mas, aku gak yakin kalau ini ide yang bagus, bisik Naila suaranya gemetar. Umar menatapnya dengan penuh keyakinan. Ini harus dilakukan, Naila. Kita harus tahu apa yang terjadi. Kita gak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini. Dengan satu dorongan, Umar mengetuk pintu rumah itu. Terdengar suara langkah kaki dari dalam. Diikuti suara pintu yang terbuka. Mbak Sarah dan Ibu Umar muncul di ambang pintu dengan ekspresi terkejut. Umar, kenapa bisa ada di sini? Mbak Sarah bertanya dengan nada yang hampir terdengar terkejut, matanya membesar. Ibu Umar yang berdiri di belakang Mbak Sarah pun tampak terkejut, wajahnya sedikit pucat. Kamu datang tiba-tiba sekali, apa yang sebenarnya terjadi, Umar? Umar menatap keduanya dengan tajam, tidak memperlihatkan sedikit pun keraguan di wajahnya. Aku datang untuk mencari jawaban. Kenapa kalian berdua begitu tega pada Naila dan Azra? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Mbak Sarah dan Ibu Umar saling berpandangan, seolah terkejut dengan pertanyaan yang datang begitu mendalam dari Umar. Mereka belum siap menghadapi kenyataan bahwa Umar mengetahui segalanya. Ibu Umar mencoba menutupi kebingungannya dengan tersenyum kaku.
Umar, kamu datang terlalu cepat. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah cukup semuanya. Kamu bisa saja kembali dan... Ibu Umar terhenti. Suara lembutnya berubah tajam saat ia melihat raut wajah Naila yang berdiri di belakang Umar dengan mata yang berkaca-kaca. Naila yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya menatap Ibu Umar dan Mbak Sarah dengan penuh keteguhan. Jadi kalian menginginkan aku pergi. Kalian menginginkan Umar menceraikan aku. Suaranya bergetar namun penuh keberanian. Mbak Sarah menggelengkan kepala, berusaha mempertahankan kesan tenangnya. Naila, bukan seperti itu. Kamu harus mengerti. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Umar. Kalau kamu benar-benar mencintainya, harusnya kamu tahu bahwa ini keputusan yang tepat. Namun Umar tidak tinggal diam. Jadi sama ini kalian berpura-pura peduli padaku. Kalian berpura-pura peduli padaku hanya untuk memisahkan aku dari Naila dan Azra. Umar tidak bisa menahan rasa kecewanya. Ibu Umar yang mulai merasa tidak enak dengan pertanyaan-pertanyaan itu menundukkan kepala, berusaha menghindari tatapan mata Umar. Umar, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi jika kamu merasa ini adalah jalan yang benar, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata wajah Ibu Umar yang penuh dengan kebohongan ini terbuka. Perlahan-lahan, kebenaran mulai terungkap di depan mata mereka. Mbak Sarah yang sebelumnya selalu terlihat tenang dan menguasai keadaan, ini terlihat sangat terguncang dan tak tahu harus berkata apa. Naila yang merasa sangat terluka menggelengkan kepala. Ini sudah lebih dari cukup, Bu. Selama ini aku mencoba untuk bersabar. Tapi ternyata ini semua hanya kebohongan. Kalian membenci aku hanya karena aku tidak sesuai dengan harapan kalian. Padahal aku hanya wanita biasa yang mencoba memberi yang terbaik untuk keluarga ini. Umar yang sudah tidak mampu menahan amarahnya menatap kedua wanita yang seharusnya melindungi keluarganya. Kalian tak pantas memanggil diri kalian keluarga. Sudah cukup kebohongan yang kalian buat. Aku tidak akan membiarkan Naila dan Azra dihancurkan lagi. Di hadapan mereka, Umar akhirnya menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Keluarganya telah berubah menjadi musuh dalam hidupnya. Semua yang ia percayai selama ini ternyata hanyalah ilusi. Mata Umar mulai memerah. Ia tidak tahu apakah harus menangis atau marah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan keluarganya melukai istrinya dan anaknya lagi. Sudah cukup Naila. Kita akan keluar dari sini. Kita tidak akan lagi terjebak dalam kebohongan ini. Aku janji, aku akan melindungimu dan Azra, apapun yang terjadi. Setelah meninggalkan rumah itu, langkah kaki Umar terasa lebih tegas dan penuh semangat. Naila berjalan di sampingnya, mencoba menenangkan perasaannya yang masih berkecamuk. Namun, pikiran Umar terus berputar. Sesuatu yang ia tahu yang sama ini hanya disimpan dalam hatinya. Ini harus dia ungkapkan. Sayang, ada sesuatu yang perlu kita selesaikan. Ujar Umar dengan suara yang serius. Naila menatapnya bingung namun hanya mengangguk kecil. Apa itu, Mas? Umar menatap ke depan, matanya menyorot penuh tekad. Aku harus meminta kembali semua barang-barang dan uang yang seharusnya aku titipkan untuk kamu. Barang-barang yang mereka ambil dengan tangan mereka sendiri. Yang seharusnya menjadi hak kamu. Barang-barang itu seharusnya tidak pernah pergi ke mereka. Naila terkejut, hatinya berdebar keras mendengar kata-kata Umar. Mas, itu kan cuma barang-barang biasa, tidak usah dipermasalahkan. Namun Umar menggelengkan kepala, wajahnya tampak penuh keyakinan. Tidak sayang, ini lebih dari sekedar barang. Mereka sudah terlalu banyak merampas dari kita. Dan aku tidak akan membiarkan mereka terus mengambil apa yang seharusnya menjadi hak kamu, termasuk barang-barang itu. Naila merasa tak nyaman, tetapi ia tahu bahwa keputusan Umar kali ini bukan tanpa alasan. Ia hanya bisa menggenggam tangannya lebih erat, berusaha memberi dukungan meskipun hatinya sedikit ragu. Keesokan harinya, setelah berpikir matang-matang, Umar akhirnya kembali menuju rumah Mbak Sarah dan Ibu Umar. Naila ikut bersamanya, meskipun ada rasa was-was di hatinya. Mereka sudah tidak punya banyak waktu untuk sekedar merenung atau mundur. Semua yang terjadi harus diselesaikan sekarang juga. Begitu sampai di depan pintu rumah, Umar mengetuknya dengan suara yang jelas, langsung dan penuh perasaan. Tidak ada keraguan di hatinya kali ini. Mbak Sarah membuka pintu dengan ekspresi wajah yang tampaknya sudah mulai lelah. Umar, ada apa lagi? Umar menatapnya dengan tajam. Aku datang untuk meminta barang-barang yang sama ini aku titipkan padamu dan ibu. Itu hakku dan Naila, dan hak Azra. Aku tidak akan biarkan kamu dan ibu terus memperlakukan kami seperti ini. Mbak Sarah terdiam sejenak lalu merespon dengan suara yang agak bergetar. Umar, kenapa kamu harus seperti ini? Kamu tahu apa yang kami lakukan itu semua demi kebaikanmu kan? Tidak perlu datang ke sini dengan cara seperti ini. Umar menghela napas dalam-dalam, namun wajahnya semakin keras. Tidak, Mbak. Aku sudah cukup sabar. Semua yang kalian lakukan hanya untuk kepentingan kalian sendiri. Uang dan barang-barang itu semuanya harus dikembalikan. Kalau kalian tidak mau mengembalikannya, aku akan pergi ke pihak berwajib.
Mbak Sarah langsung menggelengkan kepala, merasa terpojok. Tapi itu sudah diambil oleh ibu, katanya dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Ibu memutuskan bahwa itu semua sudah menjadi hak kami. Ibu Umar yang baru saja muncul di belakang Mbak Sarah langsung menyambung. Kamu tidak mengerti, Umar. Semua itu untuk kepentingan keluarga. Kamu pikir kami membiarkannya begitu saja? Tidak. Semua yang kamu tinggalkan di sini adalah milik kami. Kami yang lebih berhak atas semuanya. Mendengar itu, Umar merasakan darahnya mendidih. Ia tahu betul bahwa ini adalah bentuk terakhir dari pengkhianatan keluarga yang pernah ia percayai. Tidak, Bu. Itu bukan hak kalian. Semua yang aku tinggalkan itu milik Naila dan Azra. Kalau kalian berani terus menguasai itu semua, aku akan membawa masalah ini ke pengadilan. Ibu Umar dan Mbak Sarah hanya bisa terdiam dalam kebisuan yang mencekam. Mereka tahu bahwa Umar sudah tidak bisa lagi dibohongi atau ditakut-takuti. Keputusan Umar sudah bulat. Akhirnya Ibu Umar menghela napas panjang. Baiklah Umar, kami akan kembalikan semua barang itu. Tapi ingat, kami tidak ingin ada masalah lebih lanjut setelah ini. Mbak Sarah mengangguk setuju meski wajahnya tampak sangat tidak senang dengan keputusan itu. Umar menatap mereka sekali lagi, memastikan bahwa mereka tidak akan menanggapi masalah ini dengan cara yang lebih buruk lagi. Terima kasih. Tapi aku harap ini yang terakhir kalinya. Kita sudah cukup banyak menyakiti satu sama lain. Dengan kata-kata itu, Umar berbalik dan meninggalkan rumah itu dengan hati yang tidak lagi dipenuhi kebingungan. Ia tahu meskipun keluarganya menginginkan segalanya, ia dan Naila akan selalu berjuang untuk hidup mereka sendiri, jauh dari segala bentuk pengkhianatan. Ketika Umar pulang, Naila sudah menunggu di depan pintu, menatapnya dengan penuh rasa khawatir. Mas, apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Umar mengangguk dan tersenyum meskipun ada kelelahan yang terlihat jelas di wajahnya. Semua sudah selesai, Naila. Mereka mengembalikan semuanya. Kita tidak akan lagi terjebak dalam permainan mereka. Pagi itu, suasana rumah kontrakan terasa sepi. Umar dan Naila duduk di ruang tamu yang sederhana, dikelilingi barang-barang yang kini telah kembali ke tempatnya semula. Azra sedang tertidur lelap di kamar, sementara keduanya tampak tenggelam dalam pikiran masing-masing. Umar menatap Naila, matanya penuh ketegasan namun juga sedikit kesedihan. Hari ini ia harus kembali ke perantauan. Tugas dan pekerjaan yang menunggunya di luar kota tidak bisa ditunda lebih lama. Meski perasaan berat menggelayuti hatinya, Umar tahu bahwa perjalanan ini harus ia lakukan. Ada banyak hal yang harus ia tanggung demi masa depan mereka bertiga. Naila yang merasakan perubahan dalam sikap Umar menunduk mencoba menahan perasaan yang hampir tumpah. Selama beberapa hari terakhir, mereka berdua berusaha mencari ketenangan setelah semua yang terjadi. Namun kenyataan tetap saja menuntut mereka untuk bergerak maju, meskipun terkadang langkah itu terasa berat. Umar meraih tangan Naila, menggenggamnya erat. Sayang, aku harus pergi. Ini bukan yang terbaik, tapi aku harus bekerja lagi. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu dan Azra harus kuat di sini. Naila mengangkat wajahnya menatap Umar dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu, Mas. Aku tahu ini bukan pilihan mudah, tapi aku takut. Suaranya hampir berbisik. Apa kita akan baik-baik saja tanpa kamu di sini? Aku merasa kehilangan, Mas. Aku sudah terlalu lelah dengan semua yang terjadi. Umar menarik Naila ke dalam pelukannya, menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan. Aku juga merasa berat, sayang. Tapi percayalah, aku akan berusaha untuk kembali secepat mungkin. Ini bukan untuk selamanya. Aku akan memastikan kita punya kehidupan yang lebih baik nanti. Naila mengangguk walau hatinya terasa hancur. Aku tahu kamu berusaha yang terbaik, Mas. Aku cuma takut kalau nanti semuanya jadi lebih buruk tanpa kamu di sini. Umar menatapnya dengan penuh pengertian. Kita sudah melewati banyak hal. Kita bisa melalui ini juga. Aku ingin kamu tahu, tidak ada yang lebih penting bagiku selain kamu dan Azra. Meskipun jarak memisahkan kita, hati kita tetap dekat. Setelah beberapa detik dalam pelukan yang penuh harapan itu, Umar melepaskan Naila dengan pelan. Dia meraih tas ranselnya dan meletakkan jaket di bahunya. Aku harus berangkat sekarang, sayang. Tidak ada yang bisa menunggu lebih lama lagi. Naila hanya bisa mengangguk meskipun hatinya terasa teriris. Dia berjalan mendekat lalu memberikan ciuman di pipi Umar. Semoga perjalananmu lancar, Mas. Aku akan menunggu di sini untuk kamu dan Azra. Umar menarik napas panjang menatap Naila sekali lagi. Aku janji, Naila. Aku akan kembali untuk kalian. Kita akan membangun hidup yang lebih baik bersama. Dengan kata-kata itu Umar melangkah keluar dari rumah kontrakan, meninggalkan Naila dan Azra di belakang. Langkahnya terasa berat, tetapi juga penuh dengan tujuan yang jelas. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin mantap dengan keputusannya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus menjaga keluarga kecilnya dari segala bentuk kesulitan yang akan datang.
Di luar, suasana pagi mulai cerah, namun di dalam hati Umar ada perasaan yang tak mudah dijelaskan. Ia sudah menjalani banyak ujian dalam hidup, tetapi perpisahan kali ini terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Umar menatap jalan yang terbentang di depannya, jalan yang panjang, penuh tantangan dan penuh dengan kemungkinan. Sebuah perjalanan yang tidak akan mudah, tetapi ia harus melaluinya untuk masa depan yang lebih baik. Setelah 1 kali melirik kembali ke arah rumah, Umar melangkah lebih jauh, menyusuri jalan yang semakin jauh dari Naila dan Azra. Ia tahu perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang harus ia jalani untuk keluarganya. Di esok harinya, Naila sedang membersihkan rumah kontrakan dengan perlahan. Pekerjaan rumah yang seharusnya tak begitu menyulitkan terasa lebih berat, lebih melelahkan tanpa kehadiran Umar di sisi. Kehidupan Naila kembali dipenuhi dengan bayang-bayang ketakutan. Semenjak kepergian suaminya, Mbak Sarah dan ibu mertuanya semakin sering datang, membawa serta ketidaknyamanan dan kecemasan. Ketika Naila sedang memandikan Azra, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Kamu lagi ngapain?" Teriak suara yang tak asing, suara Mbak Sarah yang tinggi, sinis, langsung mengguncang ketenangan pagi itu. Naila menghela napas panjang dan melangkah menuju pintu. Begitu pintu dibuka, Mbak Sarah langsung menyodorkan wajahnya yang penuh senyuman licik. Di belakangnya Bu Indah berdiri dengan ekspresi penuh kemenangan. "Kenapa kalian datang lagi?" Tanya Naila, suaranya terdengar datar meskipun hatinya berdebar. "Kami cuma mau pastiin kamu gak kelaparan," jawab Mbak Sarah dengan nada yang sama sekali tidak meyakinkan. "Mungkin kamu butuh bantuan kan? Tapi jangan terlalu sombong ya, jangan sampai Umar gak peduli lagi." Itu seperti tamparan telak bagi Naila. Setiap kalimat mereka mengingatkannya pada betapa hancurnya kepercayaan dirinya. Ia merasa terjepit dalam permainan mereka, seolah-olah tak ada ruang untuk melangkah maju tanpa dihantui masa lalu yang penuh hinaan dan penindasan. "Jangan khawatir Mbak, Bu," jawab Naila dengan nada yang dipaksakan. "Kami baik-baik saja, saya sudah belajar hidup tanpa bantuan kalian." Keduanya saling bertukar pandang, ada senyum penuh arti di wajah mereka. Sepertinya mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa Naila tetap bertahan tanpa bergantung pada mereka. "Ya kalau kamu merasa bisa hidup sendiri ya terserah. Tapi kamu gak akan bisa lari dari kenyataan, Naila. Kita akan terus mengawasi kamu," kata Bu Indah, suara penuh ancaman. "Umar tak akan kembali. Kita yang mengatur segalanya. Jangan kira kamu bisa bebas begitu saja." Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti bara yang membakar dalam dada Naila. Betapa besar kebencian mereka padanya, padahal yang ia lakukan hanya mencoba bertahan hidup dengan cara yang baik. "Mbak Sarah, Bu, tolong berhenti mengganggu kami," jawab Naila dengan tegas. "Kalian sudah cukup merusak hidup saya." Tapi sebelum mereka sempat membalas, Naila melangkah pergi, meninggalkan pintu terbuka di belakangnya. Bu Indah dan Mbak Sarah hanya saling menatap dan terkekeh. Mereka tahu bahwa Naila tak akan pernah bisa menghindar dari mereka. Mereka terlalu kuat, dan mereka bertekad untuk mengendalikan segalanya. Di sisi lain, Umar duduk di bangku kayu yang tampak usang di luar sebuah kontrakan sempit di kota perantauan. Udara panas dan kering menerpa kulitnya yang terbiasa dengan cuaca lebih sejuk. Ia melirik ke arah ponselnya, menatap layar yang menampilkan pesan dari Mbak Wati, tetangga mereka yang ia percayai untuk menyampaikan amanahnya kepada Naila. "Saya sudah kirim uangnya, Umar. Semoga Naila dan Azra bisa menggunakannya dengan baik. Saya sudah jelaskan pesanmu." Begitu isi pesan yang diterima Umar pagi ini. Umar menarik napas dalam-dalam. Jauh di dalam hati, ia merasa tidak tenang. Meski sudah beberapa kali mengirimkan uang, ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Meskipun ia tahu uang itu dibutuhkan, itu bukan solusi untuk semua masalah yang sedang menimpa keluarganya. Ia teringat betul saat Naila menanyakan tentang keluarga besarnya yang terus mengganggu hidup mereka. Sakit hati itu masih membekas dalam ingatannya. "Seharusnya aku ada di sana untuk melindunginya," gumam Umar pelan, sambil menatap keluar jendela kontrakan yang hanya memberi pandangan ke arah jalan sempit yang ramai kendaraan. "Tapi apa yang bisa aku lakukan dari jauh?" Ia tahu walaupun uang yang ia kirimkan bisa membantu meringankan beban mereka, itu tak akan cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan. Keluarga Umar, terutama ibunya dan Mbak Sarah, terus membuat hidup Naila semakin sulit. Umar sudah berusaha untuk mengonfrontasi mereka, tapi tampaknya mereka tetap tidak peduli. Umar membuka aplikasi transfer uang di ponselnya dan mengetikkan jumlah yang lebih besar kali ini, berharap Naila dan Azra bisa lebih tenang dalam beberapa minggu ke depan. Ia juga menuliskan pesan singkat untuk Mbak Wati. "Terima kasih banyak Mbak Wati, tolong sampaikan ke Naila, aku akan berusaha lebih keras lagi untuk membantu mereka. Aku ingin agar dia tahu kalau aku selalu ada untuk mereka, meski aku jauh." Malam itu Umar duduk di depan layar ponselnya, menatap pesan-pesan yang masuk.
Satu pesan dari ibunya, satu lagi dari Mbak Sarah. Kedua pesan itu cukup mengganggu karena keduanya memintanya untuk segera mengirimkan uang. Umar merasa berat hati, tetapi ada yang lebih berat yang terus mengguncang pikirannya. Dia baru saja berhasil mengirimkan uang kepada Naila melalui Mbak Wati dan sekarang justru kedua wanita ini kembali meminta uang dengan alasan yang sama sekali tidak berhubungan dengan Naila atau Azra. Pesan pertama datang dari ibunya. Umar, ibu sudah lama tidak menerima kiriman darimu. Kami di sini butuh bantuan. Pakai uang yang kamu kirimkan ke istrimu itu saja untuk keluarga kita. Kasihan juga kalau kami tak punya uang. Umar menatap pesan itu, sejenak terdiam. Sakit hati mulai menggerogoti dirinya. Setiap kali ibunya menghubunginya, selalu saja ada permintaan yang terasa seperti kewajiban. Seolah dia harus selalu ada untuk mereka, tanpa mempertimbangkan masalah yang sedang dihadapinya. Pesan kedua datang dari Mbak Sarah, istri dari kakaknya. Umar, suami saya tidak pernah mengirimkan uang bulanannya lagi. Kami sangat butuh bantuan, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Kami tahu kamu pasti bisa membantu seperti biasa. Jangan lupa pada keluarga sendiri ya. Umar memejamkan matanya, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu perasaan ini hanyalah akibat dari rasa kecewa yang sudah terlalu lama terkumpul. Namun sekarang dia harus membuat keputusan. Keputusan yang sangat sulit, terutama karena ia tahu bagaimana keadaan Naila yang selalu berjuang sendirian. Sementara itu, ibu dan Mbak Sarah yang seharusnya memberi dukungan kepadanya justru kembali menggali lebih banyak harapan, tanpa sedikit pun memahami perasaan dan beban yang ia tanggung. Bagaimana aku bisa membantu mereka, sementara aku juga harus bertanggung jawab pada Naila, pikir Umar dengan gelisah. Setelah beberapa saat merenung, Umar mulai mengetikkan balasan untuk kedua pesan itu. Ia berusaha keras untuk tetap tenang, walau rasa marah dan kecewa masih terasa begitu mendalam. Balasan untuk ibunya. Ibu, maafkan Umar. Uang yang kutitipkan pada Naila benar-benar untuk kebutuhan mereka. Aku tahu ibu dan keluarga membutuhkan uang, tapi aku harap ibu bisa memahami kalau aku tidak bisa mengirimkan lebih. Naila dan Azra membutuhkan bantuan lebih dari siapapun. Kemudian Umar membuka pesan dari Mbak Sarah dan mengetikkan balasan yang hampir serupa. Mbak, aku mengerti kesulitan yang kamu dan keluarga alami. Namun saat ini aku benar-benar fokus untuk membantu Naila dan Azra. Aku sudah mengirimkan uang untuk mereka beberapa waktu lalu. Aku harap kamu mengerti dan semoga kamu bisa mengatur keuanganmu dengan suami. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Umar meletakkan ponselnya di atas meja. Perasaan yang bercampur aduk semakin sulit untuk ditenangkan. Ia merasa terjepit antara kewajiban terhadap keluarganya dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap Naila dan Azra. Bagaimanapun keluarganya, terutama ibu dan Mbak Sarah, selalu meminta tanpa pernah memberikan ruang untuk pemahaman atau empati terhadap dirinya. Namun ada satu hal yang Umar yakini. Keputusan yang ia buat saat ini bukan untuk menyakiti siapapun, tetapi untuk melindungi keluarganya yang selama ini terus diganggu dan dihina. Ia tak akan membiarkan mereka, terutama Naila, terus menderita hanya demi memenuhi tuntutan orang lain yang tak pernah peduli. Besokan harinya, Mbak Sarah menghubungi Umar lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih mendesak dan penuh penyesalan. Umar, tolong jangan diam saja, kamu pasti bisa bantu kami. Kami sudah kesulitan sekali, suami saya tidak memberi kiriman lagi. Saya sudah bilang sama dia, tapi dia tidak mau mendengarkan. Mendengar kata-kata itu, Umar merasa hatinya teriris. Di satu sisi, ia merasa iba, namun di sisi lain, dia tahu betul apa yang terjadi. Mbak Sarah dan ibunya selalu saja mencari jalan pintas dengan memanfaatkan kebaikannya. Mereka hanya tahu meminta tanpa melihat kenyataan yang sedang dihadapi oleh Umar dan keluarganya yang sebenarnya. Umar menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab tanpa memperburuk keadaan. Aku paham kondisi kalian, Mbak. Tapi aku tidak bisa mengirimkan uang sekarang. Semua uang yang aku kirimkan sudah aku prioritaskan untuk Naila dan Azra. Mungkin suami Mbak Sarah bisa mencari cara lain. Namun jawaban Umar tampaknya belum cukup untuk memuaskan hati Mbak Sarah. Umar, jangan begitu. Jangan sampai Naila dan Azra jadi alasan kamu tidak membantu keluarga sendiri. Kami sudah sangat kesulitan. Cobalah sedikit pengertian, kami juga punya anak dan kebutuhan. Umar hanya bisa menatap pesan itu dengan perasaan bingung dan kecewa. Semakin hari ia semakin merasakan betapa keluarganya bukan hanya meminta bantuan secara materi, tetapi juga menginginkan pengorbanan tanpa batas darinya. Meskipun ia ingin sekali memberi lebih banyak untuk mereka, ia tahu kalau ia terus memenuhi semua tuntutan mereka, yang akan hancur adalah keluarganya yang sebenarnya Naila dan Azra. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Gumam Umar dalam hati. Tapi kali ini ia lebih memikirkan Naila daripada siapapun. Keputusan yang ia buat sudah benar. Dia tidak akan menyerah pada keluarga yang hanya tahu meminta tanpa memberi. Akhirnya dengan keputusan yang sudah bulat, Umar menutup pembicaraan itu dan melanjutkan harinya dengan penuh kebingungan.
sambil berpikir keras bagaimana caranya agar keluarganya yang jauh bisa mengerti tanpa harus menyakiti perasaan siapapun. Pagi itu, suasana rumah kontrakan Naila terasa begitu tenang. Azra sedang bermain dengan mainannya di ruang tamu, sementara Naila sibuk mencuci piring di dapur. Hatinya sedikit lega setelah Umar kembali mengirimkan uang melalui Mbak Wati beberapa waktu lalu. Meski kehidupannya sederhana, ia merasa cukup selama Azra bisa makan dengan baik dan rumah tetap terjaga. Namun ketenangan itu mendadak terusik oleh suara ketukan keras di pintu depan. Naila mengenyit heran, siapa yang datang pagi-pagi seperti ini? Dengan sedikit ragu, ia mengelap tangannya pada kain lap dan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, wajah Naila langsung pucat. Di hadapannya berdiri Ibu Umar dan Mbak Sarah. Keduanya tampak tak bersahabat. Mata mereka menatap Naila dengan tajam, seolah membawa maksud tertentu. "Naila!" teriak Ibu Umar dingin sambil mendorong pintu sedikit lebih lebar. "Ibu, Mbak Sarah," sapa Naila dengan suara pelan, mencoba tetap sopan meski jantungnya berdegup kencang. "Boleh kami masuk, Naila? Ada yang mau kami bicarakan," ucapnya dengan nada dingin. Naila hanya bisa mengangguk dan memberi jalan, hatinya semakin tak menentu. Kehadiran mereka pasti membawa masalah, pikirnya. Setelah mempersilahkan mereka duduk, Naila mencoba bersikap ramah. "Ada apa ya, Bu? Kok pagi-pagi kesini?" tanyanya hati-hati. Ibu Umar langsung memulai tanpa basa-basi. "Kami ingin uang yang Umar titipkan padamu, cepat keluarkan." Naila tertegun. "Maaf, Bu, maksudnya uang yang mana?" "Jangan pura-pura bodoh, Naila," bentak Mbak Sarah dengan nada tinggi. "Umar sudah bilang ke ibu kalau dia mengirimkan uang untuk melewat tetangga. Kami tahu kamu pasti sudah menerimanya. Sekarang serahkan uang itu ke kami. Itu lebih pantas untuk keluarga Umar daripada kamu." Naila merasa darahnya berdesir. Bagaimana mungkin mereka datang hanya untuk meminta uang? Padahal uang itu jelas-jelas diberikan Umar untuk kebutuhan dirinya dan Azra. "Tapi Bu, Mbak, uang itu dikirimkan Umar untuk kebutuhan kami. Azra masih kecil dan butuh banyak hal," jawab Naila dengan nada bergetar, mencoba menjelaskan. Namun Ibu Umar menatapnya tajam. "Jangan banyak alasan, Naila. Kami juga butuh uang itu. Kamu pikir kami hidup enak di sini? Kamu harusnya sadar diri. Kalau Umar tahu kamu tidak mau memberikan uang itu bagaimana?" Naila tercekat. Ia tahu Umar pasti akan memihaknya, tetapi ancaman ini terasa begitu nyata. "Tolong, Bu. Uang itu sudah saya gunakan sebagian untuk membeli kebutuhan Azra. Kalau saya kasih semuanya, kami tidak punya apa-apa," ujar Naila memelas. "Kami tidak peduli. Berapapun yang tersisa cepat serahkan," tergam Mbak Sarah sambil menatap Azra yang masih asik bermain. Naila menelan ludah yang merasa tak berdaya. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar dan mengambil uang yang tersisa dari lemari. Setelah mengumpulkan keberanian, ia kembali ke ruang tamu dan menyerahkan beberapa lembar uang kepada mereka. "Ini Bu, Mbak, hanya ini yang bisa saya berikan," ucapnya pelan. Namun bukannya puas, Ibu Umar justru menatap uang itu dengan sinis. "Ini saja, kamu pasti menyimpan sisanya kan? Jangan coba-coba bohong, Naila." "Saya tidak bohong, Bu. Ini benar-benar sisa uang yang ada," jawab Naila dengan suara hampir tak terdengar. Mbak Sarah mendengus. "Sudahlah, kalau kamu bohong nanti kamu sendiri yang rugi. Jangan coba-coba mengadu pada Umar. Kalau sampai dia tahu soal ini, kami akan pastikan kamu tidak akan hidup tenang." Naila hanya bisa diam. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Setelah mengambil uang itu, Ibu Umar dan Mbak Sarah akhirnya pergi, meninggalkan Naila yang masih terpaku di tempatnya. Setelah mereka pergi, Naila terduduk lemas di lantai. Tangannya meremas sisa uang yang tidak mereka ambil, sementara air mata akhirnya mengalir deras di pipinya. Ia merasa begitu tertekan. Mengapa mereka begitu kejam? Apa salahnya hingga diperlakukan seperti ini? Hari-hari kembali terasa begitu berat bagi Naila. Uang yang dititipkan Umar melalui Mbak Wati kini habis dirampas oleh ibu mertuanya dan Mbak Sarah. Naila tak punya pilihan lain selain kembali menjalani pekerjaan lamanya, memulung. Meski hatinya terasa perih setiap kali harus membawa karung besar dan mengais di tempat-tempat kotor, ia rela melakukannya demi Azra. Pagi itu Naila menggulung lengan bajunya yang sudah usang. Ia menggendong Azra dengan kain sederhana di punggungnya. Azra yang tak mengerti apa yang sedang dialami ibunya hanya memeluk erat. "Kita cari rezeki sayang, biar kamu bisa makan enak nanti," gumam Naila sambil mulai menggendong Azra. Dengan langkah mantap, ia mulai menyusuri jalan-jalan sempit tempat biasa ia memulung. Beberapa tetangga yang melihatnya hanya bisa berbisik pelan, merasa iba tapi tak tahu harus berbuat apa. Siang itu panas terik tak menghalangi Naila untuk terus mencari barang bekas yang bisa dijual. Namun kali ini beban terasa lebih berat. Tidak hanya karena karung di punggungnya, tetapi juga bisikan dan cemoohan orang-orang yang memperhatikan. Kasian ya, padahal suaminya kerja di perantauan, tapi masih saja dia harus memulung.
Suaminya mungkin gak peduli sama dia. Mana ada istri sampai kayak gitu kalau suaminya benar. Meski ingin membalas ucapan mereka, Naila hanya menunduk dan terus berjalan. Ia tahu berbicara hanya akan membuang energi yang bisa ia gunakan untuk bekerja. Sore harinya, Naila akhirnya duduk di sebuah trotoar, mengambil napas setelah seharian bekerja. Ia membuka bekal sederhana, nasi putih dengan garam untuk Azra. Tak jauh dari sana, seorang wanita muda berhenti di depannya. Wanita itu mengenakan pakaian rapi dengan tas lempang mahal. Ia tampak memperhatikan Naila dengan seksama, lalu melangkah mendekat. "Permisi mbak," panggil wanita itu dengan lembut. Naila menoleh dengan ragu. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" "Maaf mbak, nama saya Tasya. Mungkin mbak tidak mengenal saya, tapi saya mengenal mbak." "Mengenal saya? Dari mana?" tanya Naila bingung. Mencoba mengingat apakah ia pernah bertemu wanita ini sebelumnya. Tasya mengangguk. "Saya pernah memviralkan kisah Mbak di media sosial beberapa waktu lalu. Saat itu banyak orang yang tergerak untuk membantu Mbak dan Azra. Donasi pun terkumpul cukup banyak." Naila terdiam, matanya membelalak. "Donasi? Tapi saya tidak pernah menerima apapun." Tasya terkejut. "Apa? Mbak tidak menerima donasi itu?" "Tapi saya menitipkan uang itu ke seseorang bernama Mbak Suci. Katanya dia tetangga dekat Mbak dan bisa dipercaya untuk menyerahkan uang itu kepada Mbak." Naila merasa dadanya sesak. "Mbak Suci? Maaf Mbak, mungkin Anda salah orang. Soalnya saya tidak pernah mempunyai tetangga yang bernama Suci. Dan saya juga tidak pernah menerima uang donasi dari siapapun." Mendengar hal itu, Tasya langsung memutuskan untuk mengambil langkah cepat. Kini Tasya membuka ponselnya dan memperlihatkan kepada Naila foto penyerahan uang donasi kepada seseorang yang mengaku bernama Suci. Dan kini terungkaplah siapa sebenarnya sosok wanita yang mengaku bernama Suci. Ternyata ialah Mbak Syarah, yang tak lain adalah kakak ipar Naila sendiri. "Loh, Mbak, itu bukan tetangga saya, tapi dia kakak ipar saya," ucap Naila dengan terkejut. "Astaga Mbak, ternyata sama ini dia berbohong. Uangnya waktu itu saya titipkan ke dia tak pernah sampai di tangan Mbak Naila," ungkap Tasya dengan keheranan. "Lantas, kakak ipar macam apa dia ini?" "Saya bersumpah Mbak, saya tidak pernah merasa menerima uang donasi dari siapapun," kata Naila. "Ini tidak bisa dibiarkan Mbak Naila, kita harus usut kasus ini. Jangan sampai netizen mengira bahwa saya yang telah mengambil hak milik Mbak Naila dan Dek Azra," kata Tasya dengan penuh tekad. "Mbak bisa antarkan saya ke kediaman Mbak Sarah." Awalnya Naila menolak hal itu, ia tak mau jika urusannya menjadi semakin panjang. Namun atas desakan Tasya, akhirnya Naila mau mengantarkan wanita itu ke rumah ibu mertua dan kakak iparnya. "Ini demi kebaikan kita semua Mbak, juga demi kebaikan Dek Azra. Uang yang saya titipkan juga bukan uang yang sedikit. Uang itu hasil dari donasi netizen dengan jumlah 76 juta. Dan uang itu adalah tanggung jawab saya untuk menyampaikan kepada Mbak Naila, karena itu adalah hak Mbak Naila," sak Tasya. "Baiklah kalau begitu, namun saya minta tolong, jangan libatkan saya dan anak saya untuk masalah ini. Besok saya hanya akan memberitahu Mbak Tasya di mana rumah Mbak Sarah, tapi saya tak mau ikut ke sana," ucap Naila dengan penuh harapan. "Baik Mbak Naila, saya setuju," kata Tasya. Pagi itu udara terasa tegang di lingkungan rumah Mbak Sarah. Beberapa tetangga melihat Tasya datang dengan kamera profesional di tangannya, temani beberapa orang lain yang sepertinya wartawan lokal. Mereka berdiri di depan pagar rumah Mbak Sarah, siap mengungkap skandal besar yang telah mengguncang hati para netizen. Tasya mengetuk pintu rumah dengan tegas. "Mbak Sarah, saya tahu Anda ada di dalam. Saya datang bukan untuk berdebat, tapi untuk meminta pertanggungjawaban atas uang donasi yang Anda gelapkan." Mbak Sarah akhirnya membuka pintu dengan wajah pucat pasi. Ia tampak berusaha menjaga ketenangannya, tetapi kegugupan jelas terlihat di matanya saat ia melihat kamera yang mengarah padanya. "Mbak Tasya, kamu ini apa-apaan? Kenapa bawa kamera segala?" Ibu Umar yang sedang duduk di ruang tamu sambil menyulam, tampak bingung dengan keributan yang terjadi di depan rumah. "Ada apa ini Sarah? Kenapa banyak orang di depan rumah kita?" tanya Ibu Umar dengan nada heran, berdiri dari kursinya dan melongo keluar jendela. Mbak Sarah yang sudah kehilangan kendali tampak panik. "Bu, gak ada apa-apa, hanya orang yang salah paham aja. Udah Ibu masuk aja." Namun sebelum Ibu Umar bisa melangkah lebih jauh, Tasya masuk dengan langkah tegas. "Maaf Bu, saya datang ke sini untuk meminta penjelasan dari Mbak Sarah. Ini bukan masalah salah paham. Ini soal uang donasi 76 juta yang seharusnya diberikan untuk Naila." Ibu Umar terlihat terkejut. "Donasi 76 juta? Maksudnya apa Mbak? Saya nggak tahu apa-apa soal itu." Tasya menatapnya dengan raut wajah yang lebih lembut, menyadari bahwa wanita tua itu tampaknya benar-benar tidak tahu. "Bu, beberapa bulan lalu kami menggalang dana untuk membantu Naila dan Azra. Donasi itu berhasil mengumpulkan 76 juta, tapi uang itu tidak pernah sampai ke Naila."
Berdasarkan bukti yang saya temukan, uang itu masuk ke rekening Mbak Suci atau Mbak Sarah. Ibu Umar tampak bingung dan menatap Sarah dengan sorot tidak percaya. Sarah, apa maksud Mbak ini? Kamu terlibat apa sebenarnya? Mbak Sarah berusaha menghindar. Bu, itu gak seperti yang mereka pikirkan. Saya cuma pegang uangnya sementara, karena Naila kan gak ngerti ngurus uang segitu banyak. Saya niatnya baik, Bu. Tasya menatapnya tajam. Ini bukan hanya masalah pribadi, Mbak Sarah. Ini tentang kepercayaan ribuan orang yang mendonasikan uang mereka untuk Naila. Uang sebesar 76 juta itu bukan untuk Mbak, tapi untuk membantu seorang ibu yang berjuang dengan anaknya. Dan Mbak sudah mencoreng kepercayaan mereka. Sarah mencoba menyangkal, tetapi Tasya mengeluarkan bukti-bukti kuat. Transfer uang yang tidak pernah sampai ke Naila, serta pesan-pesan Sarah kepada Tasya yang mengaku sebagai Mbak Suci. Video siaran langsung Tasya yang menampilkan Sarah langsung viral di media sosial. Netizen yang sejak awal mengikuti kisah Naila merasa marah dan kecewa. Komentar-komentar mulai membanjiri unggahan itu. 76 juta? Astaga, itu jumlah besar. Dia harus dipenjara. Orang seperti ini gak layak dimaafkan. Biar hukum yang bicara. Kasihan Naila, udah susah malah dikhianati keluarganya sendiri. Polisi harus segera turun tangan. Tangkap dia. Di perantauan, Umar baru saja menyelesaikan pekerjaannya di sebuah proyek besar. Lelah terlihat jelas di wajahnya, tetapi ia tetap menyempatkan diri untuk membuka ponsel dan memeriksa media sosial. Seperti biasa, ia membuka akun yang kerap memberikan berbagai isu terkini netizen lamis. Salah satu unggahan terbaru menarik perhatian Umar, judulnya cukup provokatif. Menantu durhaka, sosok penggelap uang donasi 76 juta terungkap di depan kamera. Umar mengernyitkan dahi, lalu membuka unggahan tersebut. Sebuah video live yang sempat ramai ditonton netizen mulai diputar. Di dalamnya terlihat sosok Tasya yang berdiri di depan rumah Sarah, kakaknya sendiri. Wajah Umar memucat ketika menyadari siapa yang ada di video itu, Mbak Sarah, kakak perempuannya, sedang berdebat dengan Tasya. Bahkan sesekali terlihat ibunya di latar belakang, tampak kebingungan dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tasya berbicara dengan suara tegas. Mbak Sarah, ini bukan uang Anda. Ini uang donasi yang seharusnya diterima oleh Naila dan Azra. Anda tidak punya hak menyentuhnya, apalagi menggunakannya untuk keperluan pribadi. Video itu kemudian memperlihatkan Mbak Sarah menangis dan memberikan berbagai alasan. Sementara netizen yang menonton siaran tersebut bersorak di kolom komentar. Tangkap aja orang seperti ini. Udah bikin hidup Naila susah, malah ngambil haknya. Pantas banget masuk penjara. Jangan cuma viral, harus ada tindakan hukum. Kasihan Naila, semoga ini jadi pelajaran untuk semua orang. Tangan Umar gemetar ketika menonton video tersebut. Ia tidak percaya bahwa kakaknya sendiri tega berbuat seperti itu. Apalagi melihat wajah ibunya yang tampak pasrah. Umar merasa campuran amarah dan kesedihan yang luar biasa. Ya Allah, ini semua benar. Kak Sarah, gimana mungkin? Desa Umar pelan. Umar kemudian membaca komentar di kolom unggahan tersebut. Banyak netizen menyebut nama Naila, menceritakan bagaimana perjuangannya menjadi seorang pemulung, dan bagaimana ia harus menghadapi perlakuan buruk dari keluarga mertuanya. Tanpa pikir panjang, Umar langsung menghubungi ibunya melalui panggilan video. Setelah beberapa kali dering, akhirnya ibunya mengangkat dengan wajah yang terlihat lelah. Umar, ada apa nak? Kenapa menelepon malam-malam begini? Bu, aku baru saja lihat video yang viral. Apa benar itu Kak Sarah? Apa benar dia mengambil uang donasi untuk Naila? Tanya Umar dengan suara bergetar. Ibu Umar tampak terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Umar, ibu gak tahu apa-apa soal uang itu. Ibu baru tahu dari keributan tadi pagi. Tapi Bu, ibu kan tinggal di rumah yang... Gimana mungkin gak tahu kalau Kak Sarah melakukan ini? Umar terdengar frustasi. Setelah menutup telepon, Umar merasa tidak bisa tinggal diam. Ia langsung membuka aplikasi tiket dan memesan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Aku harus menyelesaikan ini. Kak Sarah sudah melampaui batas, dan aku harus minta maaf ke Naila atas semua ini. Aku gak bisa membiarkannya menanggung semua kesulitan ini sendiri. Sementara itu, video tersebut semakin viral di media sosial. Banyak orang mendesak pihak berwenang untuk segera menangkap Sarah. Tasya yang masih aktif memantau situasi mengunggah pesan baru. Keadilan harus ditegakkan. Saya akan pastikan Naila mendapatkan haknya. Terima kasih untuk semua netizen yang telah mendukung perjuangan ini. Naila sedang duduk di depan rumah kontrakan kecilnya, memainkan jemarinya pada rambut Azra yang tertidur di pangkuannya. Hari itu panas menyengat, tetapi pikirannya lebih berat daripada cuaca. Di benaknya terus terngiang-ngiang ancaman terakhir yang dilontarkan Sarah dan ibu mertuanya. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Ketika Naila membukanya, ia terkejut melihat Tasya berdiri di depan pintu bersama beberapa orang lain yang membawa kamera dan senyum hangat. Naila, alhamdulillah, donasi dari netizen sudah terkumpul kembali.
Ini adalah hak kamu, uang sebesar 76 juta yang sebelumnya sempat digelapkan. Tasya menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai dan beberapa dokumen transfer tambahan. Mata Naila membelalak, mulutnya terbuka. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap Tasya dengan bingung. Tapi saya tidak pantas menerima ini lagi, Mbak. Sudah cukup banyak yang membantu saya sebelumnya. Jangan begitu, Naila. Ini adalah hakmu. Netizen juga sangat mendukungmu. Mereka percaya kamu akan menggunakan uang ini untuk kebaikan. Naila akhirnya menerima uang itu dengan tangan gemetar. Air matanya tumpah tanpa ia sadari, diiringi ucapan syukur yang berulang-ulang keluar dari bibirnya. Sementara itu, Umar yang telah memutuskan untuk pulang dari perantauan segera tiba di kampung halamannya. Kepulangannya kali ini penuh dengan amarah yang dipendam sejak menonton video viral tentang Mbak Sarah. Sesampainya di kontrakan, Umar melihat Naila dan Azra tengah duduk di ruang tamu kecil. "Naila, aku sudah pulang," ucap Umar dengan nada yang tenang tetapi sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Naila yang sedang menyuapi Azra terdiam sejenak. Ia memandang Umar dengan ekspresi tak percaya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menyambut suaminya dengan senyuman kecil. "Mas, kenapa pulang tiba-tiba? Bukannya pekerjaanmu masih banyak di sana?" tanyanya. "Aku gak bisa tenang setelah melihat semua yang terjadi. Aku gak mau kamu terus menderita karena ulah keluargaku," jawab Umar tegas. Setelah meletakkan tasnya, Umar segera berbicara dengan Naila tentang keputusan besar yang ingin ia sampaikan. "Naila, aku gak mau kamu memulung lagi. Mulai sekarang berhenti. Aku akan bekerja lebih keras untuk kita." Naila tertawa kecil, tetapi nada itu penuh kesedihan. "Mas, apa kamu tahu kenapa aku terpaksa memulung lagi? Semua uang yang kamu kirim lewat Mbak Wati diminta oleh ibu dan Mbak Sarah. Aku gak punya pilihan lain." Mendengar itu Umar mengepalkan tangan. Wajahnya merah padam karena amarah. Mereka benar-benar sudah melampaui batas. Aku gak peduli lagi. Aku akan biarkan hukum yang bicara. Biarkan netizen membawa kasus ini ke jalur hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Naila memegang tangan Umar menenangkannya. "Mas, tolong, jangan seperti itu. Aku sudah memutuskan untuk memaafkan mereka." Umar menatap Naila dengan bingung. Memangnya mereka pantas dimaafkan? Kamu tahu sendiri apa yang mereka lakukan ke kamu dan Azra. Naila tersenyum lembut meski matanya basah oleh air mata. "Mas, aku gak mau hidup kita penuh dengan dendam. Kalau aku melaporkan mereka, apa bedanya aku dengan mereka? Lagi pula Mbak Sarah dan ibu hanya mengikuti ego dan keadaan. Aku yakin mereka masih bisa berubah." Di luar sana netizen yang menyaksikan drama ini masih menyerukan keadilan. Tagar seperti "tangkap Syarah" dan "keadilan untuk Naila" terus menjadi trending di media sosial. Tasya yang ikut dalam perjuangan Naila bahkan menawarkan untuk melibatkan pengacara jika Naila berubah pikiran. Namun keputusan Naila bulat. Ia memberikan pernyataan melalui video singkat yang diunggah oleh Tasya. "Aku tahu banyak dari kalian ingin keadilan ditegakkan, tapi aku sudah memutuskan untuk memaafkan mereka. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian. Aku hanya ingin membesarkan anakku dengan cinta dan ketenangan." Keputusan Naila menuai banyak reaksi. Ada yang mendukung tetapi tidak sedikit yang kecewa. Namun satu hal yang pasti, keputusan itu mengubah Umar. Ia melihat kekuatan luar biasa dalam diri istrinya yang mampu memilih jalan damai meski penuh luka. Kini Umar berjanji untuk menjadi pelindung yang lebih baik bagi Naila dan Azra. Ia tidak akan lagi membiarkan keluarganya menyakiti istri dan anaknya. Sementara itu, Naila bersiap memulai hidup baru dengan hak yang akhirnya kembali ke tangannya. Umar yang kini kembali bekerja lebih keras sudah mulai menata kembali kehidupannya. Meskipun ia memilih untuk mengabaikan keluarganya demi kebahagiaan Naila. Terkadang ia merasa dilema antara kewajiban keluarga dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Namun ia bertekad untuk melindungi istri dan anaknya dari kejahatan yang datang dari orang-orang terdekatnya. "Mas, terima kasih sudah kembali. Aku gak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu," kata Naila dengan lembut saat Umar datang dan duduk di sampingnya. Umar meraih tangan Naila dan menggenggamnya erat. "Aku gak akan pernah pergi lagi, Naila. Aku janji, kita akan bersama melalui semua ini. Aku juga gak akan biarkan kamu merasa sendirian." Seiring berjalannya waktu, kehidupan Naila mulai sedikit berubah. Netizen yang sebelumnya mendukungnya tidak berhenti memberi dukungan. Bahkan beberapa sponsor mulai menghubungi Naila untuk memberikan kesempatan pada bisnis kecilnya. Mereka melihat potensi pada Naila dan keinginan kuatnya untuk memulai kehidupan baru, lebih baik dari sebelumnya. Tasya yang menjadi teman dekat Naila juga tak pernah berhenti memberi semangat. Dalam sebuah pertemuan di kafe, Tasya dengan penuh semangat berkata, "Naila, kamu sudah jadi inspirasi banyak orang. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu. Ayo kita bangun sesuatu bersama." Naila terdiam sejenak. Ia tahu benar bahwa masa lalu tak bisa dihapus.
Tetapi ia juga paham bahwa masa depan ada di tangannya sendiri. Aku ingin memulai usaha kecil, Mbak Tasya. Mungkin dengan bantuan kalian, aku bisa membangun hidup yang lebih baik untuk Azra. Tasya tersenyum lebar. Kamu gak sendiri, Naila. Kami semua ada di sini untukmu. Hari demi hari, bisnis kecil Naila mulai berkembang. Dari yang semula hanya menjual barang bekas yang ia temukan, kini ia menjual pakaian daur ulang yang barang-barang kerajinan tangan yang ia buat sendiri. Beberapa netizen yang dulu mendukungnya kini menjadi pelanggan tetap. Mereka merasa bangga bisa membeli produk dari wanita yang mereka dukung sejak awal. Umar yang awalnya ragu dengan keputusan Naila, kini semakin percaya dengan kemampuan istrinya. Ia melihat betapa kerasnya Naila bekerja, meskipun banyak rintangan yang datang. Bahkan, Umar mulai membantu Naila dengan ide-ide bisnis yang ia pelajari selama di perantauan. Kamu hebat, Naila. Aku gak pernah bayangkan bisa punya pasangan yang sekuat dan setabah kamu. Ujar Umar sambil menatap Naila yang tengah menyusun keranjang berisi pakaian daur ulang. Kita berdua hebat, Mas. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang kita. Kita akan bangun masa depan bersama-sama, jawab Naila sambil tersenyum. Walaupun hidup mereka mulai lebih tenang, bayang-bayang masa lalu tak bisa sepenuhnya hilang begitu saja. Naila tahu bahwa keluarganya, terutama Mbak Sarah dan Ibu Umar, masih ada di luar sana. Meskipun Naila telah memaafkan mereka, ia tak pernah melupakan apa yang mereka lakukan padanya dan Azra. Sebuah percakapan panjang antara Naila dan Umar terjadi suatu malam saat mereka duduk bersama di teras rumah mereka. Mas, aku tahu kamu ingin membela aku, tetapi aku gak ingin melihatmu melawan keluargamu. Aku memaafkan mereka karena aku gak ingin hidup kita penuh kebencian. Tapi aku juga ingin kita bisa maju tanpa gangguan mereka lagi, ujar Naila. Umar menghela napas dalam-dalam. Aku tahu, Naila. Aku cuma gak mau kamu terus menderita. Aku janji gak akan ada lagi gangguan dari mereka. Naila menatap suaminya dengan penuh kasih sayang. Aku percaya sama kamu, Mas. Sama kita tetap bersama, kita bisa melewati semua ini. Suatu pagi yang cerah ketika Naila sedang sibuk menata barang-barang dagangannya di depan rumah. Seorang tetangga datang dan memberitahunya bahwa ada 2 orang yang ingin menemui dirinya. Naila penasaran, namun tetap melanjutkan pekerjaannya. Ketika ia menoleh, ia terkejut melihat siapa yang datang. Mbak Sarah, Ibu Umar. Naila terdiam sesaat, merasa cemas dan bingung. Kedua wanita itu yang telah membuat hidupnya begitu sulit, kini berdiri di hadapannya dengan wajah yang penuh penyesalan. Naila, kami datang untuk meminta maaf, ujar Mbak Sarah dengan suara yang berat. Tatapannya rendah, seolah merasa tak pantas menatap mata Naila. Kami tahu apa yang telah kami lakukan pada kamu dan keluarga kecilmu sangat salah. Kami tidak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu. Kami menyesal dan kami ingin berubah, tambah Ibu Umar dengan suara yang gemetar. Naila merasa ada yang berbeda dengan sikap mereka. Rasa sakit yang sama ini ia rasakan, yang sering kali muncul setiap kali mengingat perlakuan mereka. Tiba-tiba saja terasa lebih ringan. Ia merasa bingung, tak tahu harus berkata apa. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang kalian datang setelah semua yang terjadi? Tanya Naila dengan suara pelan, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Kami telah melihat semua yang kamu jalani, Naila. Kami sadar kesalahan kami. Terlalu lama kami terjebak dalam rasa iri dan kebencian. Kamu tidak pernah mengerti betapa beratnya perjuangan yang kamu hadapi, kata Mbak Sarah, suaranya serak. Kami minta maaf, Naila. Kami ingin memperbaiki semuanya. Naila terdiam untuk beberapa saat, merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia tak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam diri Mbak Sarah dan Ibu Umar yang membuatnya merasa bahwa permintaan maaf mereka benar-benar tulus. Akhirnya dengan suara yang lebih tenang, Naila berkata, Aku memaafkan kalian, aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Kita semua manusia dan kita semua bisa berubah. Mbak Sarah dan Ibu Umar saling berpandangan, lalu saling mengangguk. Mereka terlihat sangat terharu, hampir tak percaya bahwa Naila bisa memaafkan mereka. Terima kasih, Naila. Kami janji akan berusaha menjadi lebih baik, kata Ibu Umar menatap Naila dengan penuh penyesalan. Setelah permintaan maaf itu, Mbak Sarah dan Ibu Umar mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Mereka mulai membantu Naila dengan tulus dan bahkan memberikan dukungan terhadap bisnis kecil Naila yang semakin berkembang. Mereka juga meminta maaf kepada Umar dan berjanji untuk lebih mendukung keluarganya tanpa merendahkan atau menganggap rendah Naila lagi. Umar yang awalnya sangat marah dan kecewa mulai melunak. Meskipun ia masih merasa sakit hati dengan perlakuan keluarganya terhadap Naila, ia bisa melihat perubahan yang sedang terjadi. Aku senang kalian bisa berubah, tapi ingatlah bahwa perubahan itu harus dimulai dari hati yang tulus, bukan sekedar kata-kata, ujar Umar dengan penuh pengertian. Kami akan berusaha, Umar,
jawab Ibu Umar menyeka air mata yang mulai menetes. Kehidupan Naila dan Umar kini mulai membaik, bisnis yang mereka jalani semakin berkembang, dan mereka mulai merencanakan masa depan yang lebih baik. Azra, anak mereka, tumbuh dengan bahagia, dikelilingi oleh cinta kedua orang tuanya. Bahkan Mbak Sarah dan Ibu Umar mulai lebih sering berkunjung, kali ini dengan niat yang lebih baik untuk memberikan dukungan nyata. Naila tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi, tetapi ia merasa lega bahwa akhirnya ia bisa berdamai dengan masa lalu. Ia memaafkan dan membuka pintu untuk perubahan, karena ia tahu bahwa hidup ini lebih indah jika dilalui dengan cinta dan kebaikan. Aku ingin kita semua bahagia, Mas. Aku ingin kita jadi keluarga yang saling mendukung dan mencintai, kata Naila dengan mata yang berbinar. Kita akan, jawab Umar memeluk Naila dengan penuh kasih sayang. Tamat. Pesan moral, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus dan terkadang kita dihadapkan pada kesulitan yang tak terduga. Namun, meskipun kita menghadapi pengkhianatan atau kesalahan dari orang terdekat, kita tetap memiliki pilihan untuk memaafkan dan memberikan kesempatan untuk perubahan. Kebencian hanya akan membebani hati kita, sementara cinta dan pengampunan membuka jalan untuk kedamaian. Kadang kesalahan yang dibuat oleh orang lain bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hidup yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit setelah jatuh, dan bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan dengan hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.